Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Stefani Swongso, ibu anak dua dengan segala kesibukannya. Bagaimana kabarnya bunda-bunda teman semuanya? Semoga selalu sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jadi di bulan Ramadan ini kita tidak boleh bermalas-malasan ataupun berloyo-loyo karena memang aku lagi nggak puasa. Ya begitulah ya kan, namanya perempuan, ada saatnya, ada kalanya dia tidak berpuasa, ada libur-liburnya begitu karena ada tamu-tamu yang akan menghampirinya di setiap bulannya. Jadi aku hari ini sudah mulai lagi untuk masuk ke kantor aku ya. Memang setiap hari kita akan masuk kantor, apalagi kantor kita, mak-mak ini adalah dapur ya kan. Setiap harinya akan masuk ke dapur, menyelesaikan tugas-tugas dan juga dokumen-dokumen penting yang harus kita selesaikan saat itu juga. Kayak orang sibuk aja. Ya maksudnya itu dokumen-dokumen itu adalah meal plan, masakan-masakan, menu-menu kita setiap hari yang akan kita kerjakan dan kita eksekusi menjadi makanan yang nikmat yang membuat warga-warga rumah kita itu bisa makan bertambu-tambu berkali-kali ya kan. Karena di bulan puasa ini kadang kita suka mager, malas ya kan untuk memasak ya kan. Padahal kita butuh makan karena kita sudah berpuasa seharian penuh menahan lapar dan haus. Nah, jadi kita akan membuat sesuatu yang bisa membuat kita itu lebih satset ya kan dalam menyiapkan lauk berbuka dan juga sahur. Maka dari itu ya kan, untuk mencapai apa yang kita katakan barusan, kita harus menyetok sambal gitu ya kan. Tapi kali ini kita buat sambal yang sederhana-sederhana saja gitu ya kan. Gak usah yang aneh-aneh, yang penting dimakan habis perut kenyang, puasa sampai akhir maghrib dan juga bertemu lebaran insya Allah. Allah, puasa baru berapa hari udah ngomongin lebaran, ya nggak apa-apa ya kan, karena memang kan setelah puasa sebulan penuh tuh ada hari kemenangan yaitu lebaran Idul Fitri. Betul kan mama? Betul lah. Mari kita lewatkan dulu si masalah lebaran-lebaran dan lainnya ya kan. Kita lanjutkan lagi untuk memasak kita stok menyetok itu ya kan. Jadi kali ini seperti biasa kita tidak pernah melupakan si tempe ya kan. Karena memang di rumah ini pencinta tempe dan tahu. Tapi untuk stok lauk kali ini itu especially alias spesial kita buatkan untuk Abang Lutfi ya kan. Dan juga nanti mamaknya ikutan juga karena mamaknya semuanya ikut dimakan juga, nggak perlu pilih-pilih gitu. Jadi apakah bunda-bunda dan teman-teman sudah bisa menebak apakah yang mau aku masak kali ini ya kan? Sudah terlihat di video ini aku sudah menyiapkan tempe, teri dan juga kacang. Pastilah kita mau memasak gula ya bukannya, tapi ini adalah tribal alias tempe teri main bola gitu ya kan. Bisa dia main bola, bisa. Dia adalah adik-adik Ronaldo dan Messi. Jadi dikarenakan Abang Lutfi itu memang menyukai lauk ini, makanya mamaknya itu berinisiatif untuk memasak ini saja ya kan, supaya nanti di saat mamaknya sudah mulai puasa gitu di siang hari anaknya itu lapar gitu ya kan. Jadi mamak tinggal menceplok telur dan juga memasak sayur dan juga tinggal memberikan sambal ini saja gitu ya kan sebagai campurannya supaya ada rasa-rasanya. Jadi so simple, so especially, nomor uno lezato delicioso ya kan. Ngeri kali kan bahasanya, udah kayak chef-chef terkenal itu. Pokoknya gitulah, karena kita kan memang mama ini chef ya kan, chef di rumah sendiri gitu. Memang masakan kita kan enak, kalau nggak akan bertambu-tambu, nggak akan suami-suami kita tuh mau makan sama masakan kita ya kan. Entahlah kalau terpaksa gitu kan, tapi nggak kayaknya. Jadi marilah kita lanjutkan lagi ya kan masak-masak kita itu ya kan. Jangan kita teralihkan dengan yang lain-lain gitu ya kan. Karena kita mama itu nggak boleh teralihkan kalau lagi masak ini, supaya masakan kita itu betul jadinya dan juga enak nikmat ya kan, mantulita gitu. Selesai ya kan memutil-mutili cabai merah gitu ya kan. Sengaja tadi semuanya lah aku putili gitu ya kan. Maksudnya aku patah-patahi gitu ya kan. Tahap apalah bahasanya, pokok itu gitu ya kan gitu. Jadi separuhnya nanti mau dijadikan sambal, jadi stok juga gitu. Karena tahu-tahu lah ya kan emak-emak ini ya kan, kalau misalnya udah subuh gitu ya kan, matanya masih kriep-kriep bangun gitu ya kan, mungkin lah ya kan mau muncul-munculi cabai, mau kupas-kupas bawang, itu terlalu lama ya kan. Jam berapa mau bangun gitu ya kan, sedangkan malamnya kita bergadang gitu ya kan, pagi sahurnya kita udah bangun lagi, hanya beberapa jam tidur. Nah itu kan terlalu membuat kita tuh lelah gitu ya kan. Kita bisa menjadi lelah lesulunglai gitu kalau misalnya kurang tidur. Nah oleh karena itulah ya kan emak-emak ini akan membuat stoknya gitu. Walaupun memang stok ini beberapa hari lah, palingan 3 atau 4 hari, tapi lumayan ya kan. Nanti setelah itu kita buat lagi stok yang baru supaya tidak bosan. Kalau itu aja terus bosan ya kan, nanti mengeluh lah orang rumah ini. Tahu lah ya kan, orang-orang rumah ini tahu-taunya mengeluh gitu ya kan. Kita yang masak gitu ya kan, kita mengeksekusi semuanya sehingga menjadi makanan yang nikmat, aduhai gitu ya kan, membuat perut mereka itu kenyang.
Tapi yang kadang banyak mengeluh ya orang-orang rumah ini, tapi ya enggak apa-apa gitu ya kan. Biasa itu emak-emak ini selain dikomentari masakannya gitu ya kan, di keluh kesahnya gitu ya kan. Padahal orang tuh nggak tahu keluh kesah emak-emak ini lebih banyak gitu ya kan. Cuman emak-emak ini nggak mau aja membagikannya gitu. Nggak usah lah berbagi-bagi masalah kepada orang lainnya, karena nambahin beban orang aja gitu ya kan. Beban orang tuh entah mungkin lebih berat daripada beban kita, walaupun memang berat badan kita lebih berat daripada orang tuh. Udah sampai menyinggung-nyinggung berat badan nih, nanti tersinggung nih ya kan. Nggak usah lah singgung-singgung berat badan, lanjutkanlah lagi ya kan. Biarlah berat badan itu begitu-begitu saja ya kan, nikmati saja ya kan. Jadi seperti biasa ya kan, kalau mau masak itu semuanya diselesaikan dulu, disiapkan dulu. Jadi jangan buat aku membahas-bahas lagi kenapa aku seperti itu ya. Seperti biasa, karena meja ini itu tidak terlalu besar ya kan, sehingga untuk melakukan pekerjaan dua-duanya itu sekaligus itu agak sulit gitu. Apalagi ini kualinya besar gitu ya kan, lebih mudah membuat tangan emak-emak yang cantik aduhai ini ya kan tersenggol oleh kuali yang panas ini gitu. Nanti lecet ya kan, susah nanti, banyak lagi tuntutannya. Jadi ya memang seperti itulah ya kan, lebih enaknya begitu ya kan. Jadi seperti ini, tinggal dimasak-masak, digoreng-goreng gitu ya kan, bisa kita bersantai. Karena memang kita itu tidak mementingkan diri kita sendiri di rumah ini. Ada anak-anak di belakang ini yang sedang bermain ya kan, yang seketika nanti bisa tiba-tiba datang menangis ya kan, meminta gendong kepada mamanya gitu. Nah kalau udah begitu ya kan, nggak bisa lah kita memutir-mutir sambil menggoreng-goreng gitu ya kan, bisa berbahaya gitu. Kecuali kalau misalnya semua tinggal cemplung-cemplung aja, bisalah sebelah kita menggendong anak, sebelah kita menggoreng-gorengnya gitu. Walaupun memang itu juga tidak boleh dan juga tidak disarankan, jangan ditiru ya kan. Itu hanya dilakukan orang-orang profesional. Profesional sulap kali ah. Nah ini tadi ya kan, kita lanjutkan lagi ya kan untuk memasak, biarlah dia profesional itu ya kan gitu. Tadi udah di blender lah sekali cabenya ya kan, karena memang yang satu tadi itu nggak menggunakan tomat gitu. Karena kalau bisa menggunakan tomat untuk memasak sambal teri tempe kacang itu, nanti tempenya bisa cepat layu, lio, apa sih bahasanya itu, tidak kriuk gitu ya kan gitu, katanya begitu gitu. Jadi kita harus mengikutinya. Nah ini yang kedua, ini sambalnya nanti untuk sambal gitu ya kan. Jadi terasinya kita ulek aja lah, kita blender langsung gitu ya kan. Tapi enak, dia lebih gurih-gurih nyoy gitu rasanya ya kan gitu. Jadi kita buatlah versi kita aja sambalnya. Karena sebenarnya mau menyetok sambal terasi, cuman kalau dipikir-pikir kan takutnya nanti nggak tahan lama gitu ya kan. Ya udah kita buat aja seperti ini, yang penting ada bobot terasinya ya kan, lebih menggoda, lebih aduhai gitu. Tapi entah mengapa ya kan, kalau misalnya sambal itu udah sambal terasi itu enak aduhai. Padahal memang terasi itu kan baunya rada-rada gimana gitu ya kan. Kalau orang bule-bule itu pertama-pertama gitu ya kan mencium, apa ini, I don't like gitu ya kan. Belum aja dicobanya gitu ya kan. Kalau udah dicobanya, lah begede-gede mata mencoba gitu ya kan. Nggak berhenti lah mulutnya mengunyah, dicocol-cocolnya semuanya gitu ya kan. Apalagi kalau ada tempe, tahu, terus ada petai, ada jengkol, tambah lagi lah, lebih mantap gitu ya kan. Udah lupa itu nasi semejikom, tak siapa yang menghabiskan, padahal dirinya sendiri. Begitulah kita ya kan, suka lupa diri ya. Nah ini udah selesai digoreng semuanya ya kan, kita masukkan lagi si sambalnya. Jadi kita goreng sedikit aja ini untuk campurannya gitu ya kan, supaya nggak terlalu pedas seperti mulut-mulut netizen. Maaf netizen, nggak maksud gitu ya kan. Tapi pastilah ya kan, emak-emak di sini nggak ada yang kayak gitu. Nggak boleh kita ya kan menjadi netizen julid itu. Biarlah orang itu kayak gitu, kita nggak usah ikut-ikut. Yang buruk itu dibuang, yang baik itulah yang kita ambil. Betul bukan? Betul. Jadi supaya si sambalnya ada manis-manisnya ya kan, kita tambahlah kecap sedikit aja gitu ya kan, supaya ada manis-manisnya seperti yang buat memuji diri sendiri. Nggak apa-apa kalau nggak kita yang muji, siapa lagi ya kan. Jadi di rumah ini tuh gayanya aja yang orang keturunan Minang gitu ya kan, tapi memang lidahnya tuh lebih ke Jawa gitu ya kan, karena memang lebih suka yang agak manis-manis. Kalau aku buat sambal nggak pernah pedas-pedas, aku nggak pernah pakai cabai-cabai setan gitu ya kan, cabai rawit itu sangat-sangat amat jarang gitu ya kan. Karena memang di rumah itu tuh nggak ada yang makan pedas gitu ya kan, makan cabai udah, yang penting ada merah-merahnya udah gitu. Nah ini ya kan, untuk menunggu si cabai tadi itu dingin ya kan, karena nggak mungkin panas-panas itu kita aduk, karena itu bisa mengakibatkan si teri tadi menjadi layu dan juga si tempe tadi sudah tidak berderuk lagi gitu ya kan. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu itu, jadi kita membereskan lah ya barang-barang yang bisa dibereskan. Jadi setelah sambalnya tadi dinginnya karena kita aduk-aduk lagi nih, yang tadi akan kita campur-campur tempe teri kacangnya sampai bercampur baur bersatu menjadi kesatuan yang padu gitu ya kan, sehingga dia menjadi lauk yang aduhai gitu ya kan, yang bisa mengenyangkan warga-warga di rumah ini, sehingga mak-mama ini udah nggak pusing lagi mau masak apa besoknya gitu. Alhamdulillah wa syukurillah, udah jadi ya kan sambal kita. Nah kita lanjutkan lagi mengeksekusi lah untuk si cabai-cabai itu tadi ya kan gitu, kita masak. Jadi seperti biasa kita memasak tidak dulu menggunakan minyak, karena kita untuk menghilangkan airnya dulu.
Karena memang aku kalau memblender cabai itu nggak pakai minyak ya teman-teman bunda-bunda, jadi pakai air gitu. Jadi kadar airnya itu terkadang masih banyak gitu. Jadi kita tumis lah bahasa ini ya kan. Nggak tahu lah tadi tumis tadi apa gitu ya kan. Yang penting kadar airnya berkurang, baru kita tambah minyak supaya nggak terlalu banyak menggunakan minyak gitu. Nah ini si putri kecil kecintaan bapaknya ya kan, kemasan saset dari bapaknya versi wanita ini gitu ya kan. Dia tadi itu menangis karena melihat abangnya sudah main sendiri, dia nggak diajak. Akhirnya mamanya pun turun tangan untuk menggendongnya sambil mengudek-ngudek si cabe ini. Tapi ternyata setelahnya dia itu minta tidur karena dia mengantuk. Jadi tadi di skip dulu lah, lanjutlah kita masak lagi, kita tambahkan minyak di cabenya kan. Paling sedikit lagi selesai, tapi ya begitulah. Walaupun bagaimanapun kita tidak bisa membantah kata-kata anak kecil tadi, karena dia taunya itu adalah saat itu dia menangis, saat itu dia ngantuk, maka saat itulah dia harus tertidur. Kalau enggak ributlah satu rumah ini. Apalagi dia adalah wanita gitu ya kan, yang harus apa-apa itu dituruti dahulu karena dia masih kecil. Kalau udah agak gede, udah mengerti, kita tidak boleh menurutinya ya kan, terlalu menuruti itu tidak baik juga. Nah jadi tadi udah selesai lah kan sambal kita. Jadi memang itu aja yang mau aku masak, sambal terus sama tadi lauk teri tempe kacang gitu ya kan. Cukup dengan dua itu saja, kita tinggal menyetok sayur dan juga telur. Maka kalau kita makan tinggal kita ceplokkan telur dan juga masakan sayur. Sudah nikmat, perut kenyang, hati senang, puasa pun lancar sampai berbuka. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi setelah memasak seperti biasa kita mencuci piring seperti ini ya kan, nggak perlu dijelaskan pokoknya begitu. Dan juga ternyata sudah mau selesai kita ya kan. Aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak-banyak untuk bunda-bunda dan teman semuanya. Dan juga mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata aku yang salah atau kurang berkenan di hati bunda-bunda semuanya. Insya Allah kita berjumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.